Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan perusahaan agrikultur. Nah, sebelumnya teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih akuntansi agrikultur? Mengapa diperlukan? Dan apa perbedaannya dengan akuntansi yang bukan perusahaan agrikultur? Jadi, akuntansi agrikultur adalah akuntansi yang digunakan dalam perusahaan yang kegiatannya mengelola aset berupa makhluk hidup, baik berupa tanaman maupun hewan. Cabang-cabangnya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu pertanian atau perkebunan, yang kedua yaitu peternakan, dan yang terakhir yaitu perikanan. Nah, tujuannya sendiri yaitu sama-sama sebagai bahan acuan baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Perbedaan yang paling mencolok dalam akuntansi agrikultur ini yaitu adanya konsep pengakuan dan pengukuran. Sementara dalam akuntansi lainnya juga diterapkan yang namanya pencatatan dan pengungkapan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntansi keuangan agrikultur ini, terus bersama saya Hairul Adiansa, sama-sama kita belajar akuntansi keuangan perusahaan agrikultur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak pemakai akuntansi dalam perusahaan agrikultur. Pihak pemakai akuntansi dalam perusahaan agrikultur ini terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Sebagai pihak internal, manajemen akan membutuhkan laporan keuangan, terutama tentang aktivitas bisnis seperti jumlah bahan baku, jumlah tenaga kerja, jumlah overhead. Nah, itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Sementara pihak eksternal perusahaan yaitu investor, kreditur, dan pemerintah. Sebagai contoh nih, pemerintah menggunakan acuan laporan keuangan untuk menentukan tarif pajak yang diberikan kepada perusahaan. Laporan keuangan ini harus dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Ini sesuai dengan PSAK nomor 1 yang mana akuntansi itu harus menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan perubahan arus kas, dan catatan arus laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus akuntansi keuangan perusahaan agrikultur. Siklus akuntansi agrikultur ini kurang lebih sama dengan siklus akuntansi perusahaan lainnya, yaitu dimulai dengan tahap pengidentifikasian, kemudian dilanjutkan dengan tahap pencatatan atau recording. Nah, saat melakukan pencatatan itu harus ada bukti transaksinya, kemudian dicatat dalam jurnal umum. Selanjutnya yaitu tahap penggolongan. Nah, dalam mencatat itu kita ada yang namanya akun-akun. Nah, di situ akun-akunnya digolongkan dalam buku besar. Selanjutnya ada tahap pengikhtisaran. Nah, tahap pengikhtisaran ini dari jurnal umum tadi diolah menjadi neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Kemudian pada akhir tahun kita menutup buku besar. Dan selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan dan jurnal kembali untuk periode selanjutnya. Nah, sebagai ada di sini bahan untuk membantu agar pencatatan tersebut mudah, yaitu neraca lajur yang akan langsung menjadi acuan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini tidak wajib. Selanjutnya tahap yang terakhir itu ya tahap pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi dalam perusahaan agrikultur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, perbedaan yang paling mencolok dalam akuntansi agrikultur ini adalah konsep pengakuan dan pengukuran. Konsep pengakuan ini adalah perlakuan akuntansi di mana aset yang dimiliki itu digolongkan. Misalnya, ayam berusia 14 minggu baru bisa diakui sebagai aset biologis menghasilkan karena baru bisa bertelur. Sebelum 14 minggu tersebut, aset tersebut digolongkan sebagai aset biologis yang belum menghasilkan. Nah, selanjutnya proses pengukuran. Pengukuran ini adalah tahap di mana setelah aset tersebut digolongkan, misalnya nih aset
biologis belum menghasilkan. Dalam pengelolaannya itu terdapat biaya-biaya. Nah, selanjutnya ketika menjadi aset biologis menghasilkan pasti ada total biaya. Nah, di situ diukur kembali. Yang terakhir itu ya adanya konsep pengungkapan. Nah, dari pengakuan dan pengukuran itu kemudian dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 1 yang menghasilkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan perubahan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini terdapat contoh kasus entitas peternakan. Makmur Farm merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang agrikultur. Kegiatan utamanya adalah merawat ayam day old chicken yang berusia sehari dan ayam pulet yang berusia 14 minggu. Hingga ayam-ayam tersebut siap menjadi ayam petelur. Aset biologis yang dimiliki Makmur Farm berupa ayam layer atau aset biologis menghasilkan, dan ayam day old chicken ini sebagai aset biologis yang belum menghasilkan. Pengakuan aset biologis Makmur Farm. Yang pertama yaitu Makmur Farm mengakui hewan yang dimilikinya yaitu ayam layer dan ayam day old chicken sebagai aset biologis. Aset biologis ini termasuk ke dalam golongan aset tak lancar karena masa transformasi ayam tersebut lebih dari 10 tahun. Yang kedua, Makmur Farm mengakui aset biologis yang berupa ayam. Ayam dikelompokkan sebagai aset biologis yang menghasilkan dan yang belum menghasilkan. Aset biologis yang menghasilkan yaitu ayam layer atau mature yang siap untuk berproduksi, yaitu ayam yang usianya 20 minggu sampai dengan 90 minggu. Sedangkan aset biologis yang belum menghasilkan yaitu ayam day old chicken yang berusia di bawah 10 hari sampai dengan 13 minggu, dan ayam pulet immature yang berusia 13 sampai dengan 20 minggu. Nah, di sini ada jumlah aset biologis Makmur Farm di kandang 1 sampai dengan kandang 5 dan juga pembibitan. Nah, ada yang usianya 22 minggu, 88 minggu, 15 minggu, 72 minggu, 37 minggu, dan 9 minggu yang digolongkan menjadi aset menghasilkan dan belum menghasilkan. Nah, selanjutnya pengakuan yang ketiga dari aset biologis Makmur Farm yaitu pengakuan awal aset biologis Makmur Farm adalah dengan menggunakan harga perolehan aset biologis. Harga perolehan ini didapat dengan menambahkan harga bibit ayam ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan Makmur Farm untuk memperoleh aset biologis tersebut. Berdasarkan contoh, maka harga perolehan aset biologis Makmur Farm adalah sebagai berikut. Di sini ada bagian dua perhitungan yaitu harga perolehan ayam menghasilkan dan harga perolehan ayam belum menghasilkan. Nah, di sini harga perolehan ayam menghasilkan bibit ayam pulet sejumlah 11.380 ekor dikalikan dengan harga persatuannya yaitu 59.000. Maka didapat hasilnya 671.420.000 ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aset biologis tersebut, sehingga harga perolehan ayam menghasilkan berjumlah 672.336.000. Nah, selanjutnya harga perolehan ayam belum menghasilkan yaitu bibit ayam day old chicken sejumlah 3.100 ekor dikalikan Rp12.000 per ekornya, maka didapat hasilnya yaitu 37.200.000 ditambah bibit ayam pulet di kandang 2 sejumlah 3.050 ekor dengan harga satuannya yaitu Rp59.000, maka didapat hasilnya 179.950.000. Selanjutnya ditambah dengan biaya penyemprotan, biaya pembersihan kandang, sehingga diperoleh harga perolehan ayam belum menghasilkannya yaitu Rp217.608.000. Selanjutnya tahap pengukuran aset biologis Makmur Farm. Di sini Makmur Farm melakukan pengukuran pada aset biologisnya miliknya yaitu ayam. Pengukuran aset biologis dihitung berdasarkan biaya historis, yaitu biaya yang sudah pernah dikeluarkan untuk mengelola ayam tersebut. Dinyatakan sebesar harga perolehan yang berasal dari biaya yang dikeluarkan pada pengakuan awal atau biaya pembelian bibit ditambah dengan biaya persiapan kandang ditambah biaya perawatan seperti bidan, vaksin, serta vitamin.
Dengan kata lain, seluruh biaya yang dikeluarkan makmur PAM selama masa pertumbuhan aset biologis dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini terbagi menjadi dua lagi, pengukuran ayam belum menghasilkan dan pengukuran ayam yang sudah menghasilkan. Perlu kita ketahui, pengukuran ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan ketika mengelola aset tersebut, bukan ketika pengakuan awal. Jadi berbeda. Jadi di sini harga perolehan ayam menghasilkannya tadi yang didapat dari pengakuan awal tadi itu dijumlahkan dengan biaya-biaya yang sudah terjadi, sehingga dihasilkan nilai perolehan ayam menghasilkannya sebesar Rp292.273.000. Nah, sama di pengukuran ayam menghasilkan, harga perolehan ayam menghasilkan di pengakuan awal itu ditambahkan dengan biaya-biaya dalam mengelola aset ayam yang menghasilkan tersebut. Nilai perolehan ayam menghasilkan ini didapat yaitu sebesar Rp882.077.872. Selanjutnya, makmur PAM melakukan pengukuran terhadap penyusutan aset biologis. Aset biologis telah menghasilkan dianggap telah mampu memberikan manfaat berupa produk agrikultur. Ayam telah menghasilkan dianggap mampu memberikan manfaat berupa telur, maka dari itu perlu dilakukan penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode jumlah unit produksi, yang mana dihitung tarif penyusutan per unitnya yaitu diperoleh dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran unit produksi, yaitu harga perolehannya sebesar Rp882.872 dikurangi dengan Rp287.861.872 sebagai nilai sisa, kemudian dibagikan dengan taksiran unit produksinya yaitu produksi telur yaitu Rp4.536.000, sehingga didapat hasilnya yaitu Rp131. Maka dari perhitungan tersebut, penyusutan bulanan dengan produksi telur 203.280 butir adalah Rp131 dikalikan dengan jumlah butir telur yang dihasilkan yaitu 203.280, sehingga didapat hasilnya yaitu Rp26.629.680. Nah, makmur PAM juga melakukan pengukuran terhadap kematian aset biologis. Pengukuran ini dianjurkan agar aset biologis yang dimiliki makmur PAM dapat diketahui nilainya pada laporan keuangan secara andal dan sesuai dengan kenyataannya. Penghentian aset biologis yang disebabkan kematian harus diakui dengan menghapus langsung nilai aset biologis tersebut. Nah, perhitungan nilai ayam apabila terjadi kematian itu dapat dihitung dengan membagikan populasi ayam mati dengan populasi ayam sebelum kematian dikali dengan nilai tercatat ayam. Nah, sebagai contoh di sini ada misalnya 75 ekor mati dari ayam yang menghasilkan dari 11.380.000 yang hidup sebelumnya, dan nilai tercatat ayamnya itu sebesar 882.077.872, sehingga hasilnya sebesar Rp5.813.342. Selanjutnya dihitung juga perhitungan ayam mati yang belum menghasilkan dari 48 ekor yang mati dari 6.150 yang hidup. Selanjutnya dikalikan dengan nilai tercatat ayamnya sebesar 294.273.000, sehingga didapat nilainya yaitu Rp2.296.765. Selanjutnya proses pengungkapan aset biologis makmur PAM, yaitu yang pertama, makmur PAM mengungkapkan aset biologis yang ia miliki sesuai dengan kelompok atau pengklasifikasian aset biologisnya, yaitu ayam yang menghasilkan dan ayam yang belum menghasilkan. Yang kedua, yaitu makmur PAM menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah yang tercatat aset biologis awal dan aset biologis akhir periode berjalan. Dikarenakan makmur PAM mengukur aset biologis pada biaya perolehan, maka rekonsiliasi yang termuat ialah biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
kerugian penurunan nilai. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi saldo aset biologis perlu diketahui saldo awalnya dan dari periode sebelumnya sudah berapa nilai yang disusutkan, kemudian diakumulasikan. Saldo awal tersebut akan dikurangkan dengan kerugian dari periode berjalan dan dikurangkan akumulasi penyusutan dari periode telah lalu. Proses akuntansi dalam perusahaan agrikultur harus menghasilkan 5 dasar laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 1. Laporan keuangan tersebut diantaranya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan seluruh keadaan entitas secara andal, maka penting bagi entitas untuk melakukan pengungkapan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang umum. 5 dasar akuntansi keuangan menurut PSAK nomor 1 yaitu sebagai berikut. Laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang memuat mengenai keadaan aktiva dan pasifa dari perusahaan tersebut. Aktiva yaitu berupa aset dan pasifa itu berupa liabilitas dan ekuitas dari perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif, itu harus memuat seluruh biaya-biaya dan seluruh pendapatan yang keluar perusahaan sehingga menghasilkan laba. Selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini dilaporkan mengenai modal yang digunakan, berapa modal yang diberikan kepada investor, dan juga pengurangan dari, misalnya pengurangan atau penambahan dari laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ini harus memuat mengenai kas tersebut dari perusahaan tersebut kas tersebut dari perusahaan tersebut digunakan untuk apa saja. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan, yang dimana itu sebagai pelengkap dari laporan keuangan lainnya, yang mana dalam catatan asal laporan keuangan ini biasanya memuat tentang kebijakan akuntansi dalam perusahaan tersebut dan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kesimpulan dalam materi ini yaitu akuntansi agrikultur berguna dalam mewujudkan transparansi dan juga pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini sangat berguna bagi pihak internal perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan dan juga sebagai pedoman pihak eksternal untuk berinvestasi di perusahaan. Siklus akuntansi perusahaan agrikultur sama dengan perusahaan lainnya, yaitu berdasarkan PSAK nomor 1 penyajian laporan keuangan. Perbedaan akuntansi agrikultur yaitu adanya konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan apabila dalam contoh soal tersebut kurang kompleks. Dan terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.